dari Umurani di Bekasi. Alhamdulillah terjawab sudah pertanyaannya yang dulu pernah datang pada saya. Apakah termasuk fatherless ketika Nabi Ibrahim tidak hadir dalam pengasuhan Nabi Ismail secara kuantitas, sedangkan kehadiran sosok ayah sebagai mitra pengasuhan sangat dibutuhkan? Terjawab dengan adanya akidah yang kokoh dari kedua orang tua, menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pendidik yang mengikatkan jiwa-jiwa pejuang, sehingga keluarga saling menguatkan tanpa melemahkan peran masing-masing. Seperti itu ya Ustazah. Dari Bu Rani tadi, beliau merasa terjawab pertanyaan yang sudah pernah datang terkait dengan eh, berarti kan fatherless itu Nabi Ibrahim itu. Lalu kemudian dalam benak kita itu sudah langsung terbayang itu sesuatu yang pasti buruk, pasti negatif. Karena hari ini narasi yang berkembang itu adalah eh, bahwa apa namanya, untuk mencapai kebaikan itu pasti harus komplit. Kalau tidak komplit itu pasti keburukan. Padahal kalau kemudian kita bicara kebaikan, tadi sudah saya sampaikan, kebaikan itu oleh Allah, Allah letakkan bukan pada banyak atau sedikitnya. Banyak anak pasti buruknya, sedikit anak pasti lebih terawatnya. Enggak. Keluarga broken home pasti buruk dibandingkan keluarga yang itu tetap utuh. Juga enggak. Anak yatim atau ke anak yang orang tuanya tetap lengkap juga tidak di situ, gitu. Kaya atau miskinnya. Tadi sudah saya ambil beberapa contoh. Dan bahkan kemudian bersyukurnya kita itu justru Nabi Muhammad itu memilih, memilih, memilih untuk dijadikan sebagai teladan itu sesuatu yang lebih memudahkan umatnya itu meniru, gitu ya. Misalkan beliau itu seandainya beliau mau, sebenarnya beliau itu kaya raya, tetapi beliau kan kemudian memilih untuk menjalani hidup itu dengan sangat sederhana, meskipun dibawa pada masa hari ini pun sangat sederhana, mungkin malah terkesan miskin, padahal beliau sebenarnya kalau mau, ya, Allah itu bersiap memberikan apa saja yang beliau minta kalau kemudian beliau mau. Tapi kan beliau memilih untuk hidup dengan cara seperti itu. Nah itu kan sehingga kemudian umatnya yang ada dalam kondisi pro keterbatasan itu lebih mudah untuk meneladaninya. Tidak kemudian lihatlah Rasul Rasul apa namanya, meskipun sudah tua tetap saja memimpin pasukan perang berjihad ya karena gizinya tercukupi, karena kaya raya, misalkan karena sejahtera. Kan nggak mungkin ada kalimat begitu kan, memang Nabi Muhammad memilih untuk menjadi teladan yang itu memudahkan umatnya untuk mengikuti. Beliau juga Allah kehendaki itu yatim. Perjalanan hidup beliau itu hendak dijadikan contoh, dijadikan teladan, sumber pengajaran oleh Allah. Yatimnya itu ternyata kan kemudian tidak berarti kalau yatim pasti jadi buruknya. Tidak, tidak harus. Dan itu juga ada banyak selain kalau misalnya itu kan nabi, kan yang nggak nabi tadi juga sudah beberapa sudah saya sebutkan contohnya. Ada kebaikan. Jadi tidak terletak pada di situ. Nah, bisa terbayang yang namanya para bapak dan mereka adalah orang-orang yang memang di antara orang-orang yang istimewa, entah itu karena diberi kepakaran tertentu, keahlian tertentu, dia menjadi pemimpin umat. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang akan sedikit banyak waktu dan kebersamaannya dengan keluarga itu akan terkurangi karena untuk merealisir sesuatu yang lebih besar. Lah kalau kemudian dia itu pemimpin umat tapi kerjaannya di rumah terus saja gitu ya. Enggak apa namanya? Oh, di rumah saja harus menemani istri dan anaknya. Dan nanti ada banyak hal yang terbengkalai di situ. Ada kalanya itu kalau dia adalah ulama rujukan, dia harus menyampaikan ilmunya mungkin ke kota, ke sana, ke sini. Yang itu mungkin akan meninggalkan anak dan istrinya, terkurangi porsi waktunya. Ada orang-orang yang dia itu dikehendaki oleh Allah memang memiliki kepakaran atau keahlian, ya, diarahkan, diberi kesempatan untuk jadi kepakaran dan memiliki kepakaran dan keahlian tertentu yang tidak banyak orang yang punya, misalkan dokter, spesialis anak, konsultan syaraf anak atau bedah syaraf anak, yang itu mungkin se-Indonesia cuman jumlahnya itu kurang dari 10, kurang Pintenan. dari 5.
Yang padahal ketika kemudian dia harus melakukan pelayanan itu ternyata mengharuskan bisa jadi ada menghabiskan waktu itu. Misalnya kalau orang-orang yang bedah syaraf itu satu satu kali operasi itu bisa jadi sampai belasan jam. Ada kalanya seperti itu. Ya tentu saja di situ akan berbeda dengan mereka-mereka yang tidak tidak memiliki amanah untuk mengurusi urusan yang lebih besar, orang banyak. Tetapi sekali lagi kebaikan itu tidak terletak kepada harus paling banyak. Kalau semakin paling banyak bapak itu ada bersama anak itu pasti pasti baiknya. Belum tentu yang dia bertiap hari juga ada di rumah 24 jam nggak ngapa-ngapain, scrolling HP, main game online, nggak sama sekali nggak ngasih perhatian kepada anak juga banyak gitu. Jadi bukan terletak kepada dia ada di rumahnya membersamainya gitu. Tapi kebaikan itu adalah pada ketaatan. Bagi mereka yang mendapatkan amanah khusus ini, berarti itu kan bagian dari ujiannya. Maka kan mereka menyiapkan diri itu untuk memiliki keikhlasan, kehilangan banyak kenikmatan dan kesempatan-kesempatan itu. Sembari kemudian senantiasa memiliki ketawakalan kepada Allah. Kalau memang ini memang adalah porsi yang harus saya lakukan sebagai bentuk ketaatan kepadamu. Kan begitu kan ya? Maka kita husnudon, pasti Allah akan memberikan kemudahan, akan membantu saya menyempurnakan apa yang menjadi amanah saya. Nah, kalau amanah saya ditambah, di sini ini kemudian waktu saya terbatas, mungkin karena Allah memberikan keberkahan di situ. Ketemunya mungkin seminggu sekali. Tetapi kemudian Allah berikan banyak kebaikan dari jalan-jalan lain, begitu ya. Anak tadi tetap jadi anak yang solih. Makanya kan pesannya itu kalau kemudian kepada mereka-mereka yang karena memang ada amanah yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain, dia akhirnya itu kehilangan kesempatan. Sekalian ikhlaskan, maksudnya sekalian ikhlaskan itu ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat tadi, misalkan ketika mengurusi masyarakat tadi, ketika memimpin jihad sehingga nggak pulang-pulang, misalnya begitu, itu jangan sampai sudahlah habis waktu, sudahlah habis banyak tenaga, banyak sumber daya, pengorbanan, tapi kok nggak ikhlasan eman. Bagi pelakunya, ikhlaskan orang istrinya yang ditinggalkan, anaknya diajarin begitu. Dan sandarannya itu adalah ketakwaan. Koneksi kita kepada Allah, baik kita maupun keluarga yang kita tinggal. Nanti di situ itu akan tahu pertemukan itu. Dengan jalan yang terserah skenario-nya. Milih sekolah, anak itu mungkin sekolahnya nggak harus sekolah SDIT yang kualitasnya terbaik. Sekolah mungkin sekolah negeri, tapi kemudian ternyata Allah kehendaki ketemu dengan guru-guru yang tepat, yang baik, yang ajari dia itu dengan penuh kasih sayang, nggak pernah kemudian mengalami kasus bullying dan begitu ya. Akhirnya dia jadi anak yang soleh karena kesolehan orang tuanya. Ingat, ketika kita itu menjadi orang tua soleh dan kita menciptakan atau mencetak anak kita jadi anak yang soleh, Allah menjanjikan walinya itu adalah Allah sendiri. Dan karena kesolehan orang tua pada kisahnya Nabi Musa dan Khidir ya, Nabi Musa dan Khidir itu kan ada di antara peristiwa yang Nabi Musa tidak boleh nanya itu loh, tidak boleh nanya, nanti akan dijelaskan. Dia harus bersabar, nggak boleh nanya, nggak boleh protes. Itu kan ada peristiwa ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir itu masuk ke dalam satu kota dalam kondisi kelaparan, kehausan, lelah. Mereka itu mencoba meminta ke penduduknya untuk bisa mendapatkan makan atau minum. Itu tidak ada yang membantu. Ternyata malah Nabi Musa diajak menegakkan satu bangunan rumah yang roboh gitu. Gak tahan Nabi Musa kan kemudian bertanya itu, ngapain kok? Wong ini kaum di sini ini nggak bantu kita kok malah kita malah malah menegakkan ini tadi gitu. Nah di situ kemudian kita mendapati jawabannya itu kan rumah itu adalah rumah dua anak yatim. Orang tua dari dua anak yatim itu adalah orang tua yang solih dan Allah menghendaki di bawah tembok itu tersimpan harta yang Allah kehendaki akan akan dikeluarkan, akan dirizkikan untuk anak yatim tadi itu ketika mereka dewasa. Sampai kemudian Allah mengirim dua nabi karena kesolehan orang tuanya. Dan di Ibnu Katsir disampaikan itu bukan orang tuanya langsung ternyata yang dimaksudkan di situ itu. Bapaknya adalah orang yang solih. Nah itu ternyata bisa berpengaruh begitu loh. Karena kesolehan orang tua, Allah itu kemudian
memudahkan dia yang menjadi wali, dia yang menjadi wali yang akan menjaga, yang menjamin itu anak-anak yang solih tadi, begitu. Nah, jadi di sini betul, berarti nggak harus ya. Kemudian kalau kehadirannya itu jumlah waktunya terbatas, bapak itu pasti jadi fatherless, nggak harus. Asalkan tadi itu loh, nggak bisa hadirnya sebagaimana yang dia inginkan, itu sebenarnya itu dalam kerangka taat kepada Allah. Keterbatasan itu tadi itu karena ketaatan. Kalau bukan karena taat, karena dia kongko-kongko saja, karena dia hanya main-main saja, dia sibuk melakukan hobi sana sini yang itu kemudian sebenarnya hukumnya itu mubah saja, sementara mendidik anaknya, membersamai anak itu wajib. Maka itu bukan ketaatan. Lah kalau nggak taat begini nih biasanya itu yang nggak barokah, dan justru itu adalah namanya kemaksiatan yang mengatakan pada kerusakan. Itu yang fatherless gitu loh. Itulah mengapa juga menjawab mungkin tidak hanya kisahnya Nabi Ibrahim, kisah orang-orang besar, orang-orang solih yang dia kemudian Allah kehendaki ada banyak hal selain di luar keluarganya harus dia urus. Tapi keluarganya kok juga lurus, padahal kan dia jarang di rumah misalnya begitu. Ya karena ini, gitu.